akan mencoba menjelaskan tentang ukuran kesehatan dan penyakit. Nanti akan lebih dalam isinya tentang masalah insiden rate. Ukuran frekuensi penyakit. Definisi dari ukuran frekuensi penyakit adalah untuk mengukur besarnya masalah kesehatan yang ditemukan dalam kelompok masyarakat. Jadi di dalam suatu kelompok masyarakat kadang-kadang ada masalah kesehatan itu tinggi sama rendah. Terus dalam satu kelompok masyarakat bukan hanya ada satu penyakit. Misal di kota Banjarbaru itu bukan hanya misalnya ada penyakit DBD, ada juga penyakit malaria mungkin, ada juga diare, ada ISPA, kemudian ada COVID, kan sekarang baru ada COVID-19 dan sebagainya. Nah, di sini kita harus melihat yang manakah jadi prioritas penanganan, manakah yang mungkin dinomor duakan untuk penanganannya. Kenapa? Karena kalau kita semuanya, memang sih semuanya diusahakan nomor satu, tapi kita terbatas di masalah waktu, dana, dan biaya. Sehingga memang akhirnya ada yang memang diutamakan lebih duluan, ada yang memang diundur ke belakangan. Contoh sekarang adalah COVID-19 ya, atau COVID-19 itu jadi nomor satu untuk penanganan wabah dibandingkan penyakit-penyakit lainnya. Tapi penyakit lain juga tetap ditangani, tapi mungkin dinomor duakan setelah COVID. Nah, tujuan ukuran penyakit apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui besaran masalah di suatu tempat. Nah, sehingga nanti kita dapat menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Dari awal tadi. Dengan tahu yang mana sih nomor satu bermasalah, terus nomor dua yang paling masalah, dan seterusnya. Kita bisa memperkirakan alternatif pemecahannya yang mana yang dulu kita laksanakan, terus penyakit nomor dua yang kita atasin, dan seterusnya gitu. Jadi memang dengan mengukur ukuran frekuensi penyakit, kita mengetahui memang yang mana sih lebih bermasalah, mana yang tidak bermasalah. Nah, untuk mengetahui besar masalah kesehatan di masyarakat, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus benar-benar tahu bahwa masalah yang kesehatan diukur hanya masalah yang dimaksud. Jadi misalnya kalau COVID berarti memang benar-benar COVID, bukan penyakit yang lain gitu. Terus kalau DBD ya DBD dan sebagainya. Yang kedua adalah diusahakan agar data yang masuk itu memang lengkap. Nah, jadi masalah kesehatan atau penyakit yang kita ukur itu datanya lengkap. Karena kalau tidak lengkap, kita menganggap, oh ini ya COVID, ini melandai misal. Kita mengatakan kan, sekarang COVID-19 melandai di Kalsel maupun Indonesia. Nah, kita mengatakan seperti itu. Tapi apakah benar-benar melandai? Nah, itu ada tanda tanya gitu. Pertama adalah datanya lengkap atau tidak gitu. Kalau datanya lengkap ya silahkan kita mengatakan itu melandai. Jadi kalau datanya tidak lengkap berarti ada sesuatu di lain hal yang membuat jadi pelandaian ini terjadi. Nah, contohnya misalnya adalah tidak dicatat, tidak dilaporkan dan sebagainya. Jadi sehingga terjadinya penurunan kasus. Jadi bukan berarti kasusnya turun, benar-benar turun. Karena kalau logika ya, waktu awal pandemi ada PSBB, kemudian sholat di rumah, sembah Jumatan di rumah, Idul Fitri di rumah. Tapi kasus COVID itu bukan turun tapi naik. Yang anehnya, saat PSBB dicabut, masyarakat sebebas-bebasnya keluar rumah, dan juga tempat hiburan dibuka seluas-luasnya, acara hajatan dan kumpul-kumpul bersama dibuka seluas-luasnya tanpa ada protokol kesehatan, tiba-tiba kasus turun. Nah, itu adalah sesuatu yang ajaib dan hebat gitu. Jadi mungkin harus kita perhatikan tentang kelengkapan data dari sebuah penyakit. Kemudian adalah mengupayakan agar penyajian hasil pengukuran dan format yang memberikan keterangan yang optimal. Jadi kita upayakan agar nanti hasil pengukuran itu formatnya memang ada keterangan yang bagus sehingga saat kita melihat oh ini bermasalah, ini tidak gitu. Maknanya ada dan sebagainya. Itu sudah kita ajarkan waktu di surveillance ya, yaitu analisis menurut orang, tempat, dan waktu. Nah, ukuran frekuensi penyakit itu dibagi 3, yaitu ada rasio, proporsi, dan rate.
kita nanti fokus ke insiden rate. Nah, 2 ini mungkin sekedar lalu saja. Yang pertama ada rasio, ini sudah kita jelaskan di awal waktu kalian baca dasar-dasar epidemiologi bahwa rasio ada perbandingan antara A dengan B, di mana A dan B itu tidak berhubungan. Nah, contohnya adalah jenis kelamin. A-nya laki-laki, B-nya perempuan, di mana A dan B itu tidak sama gitu, bukan sesuatu yang sama. Nah, contohnya ini, yaitu Dinas Kesehatan melakukan pengumpulan data penyakit HIV/AIDS. Nah, di mana diketahui ada 86 laki-laki dan 29 perempuan. Maka rasionya berapa? Nah, ini ternyata rasionya 2,9,1. 2,9 berbanding 1. Artinya apa? Dari 3 laki orang pria HIV/AIDS, ada 1 wanita juga yang mengidap HIV/AIDS. Nah, jadi rasio yang kena HIV/AIDS antara laki-laki dan perempuan itu lebih banyak laki-laki, di mana 3:1 yang kena HIV/AIDS. Kemudian proporsi. Proporsi ini di mana pembagi dan pembilangnya itu memang pembilangnya itu bagian dari pembaginya gitu. Denominator maksudnya itu A. Denominator itu merupakan bagian dari pembilangnya. Nah, contoh tadi, kalau proporsi HIV/AIDS pada wanita, maka besarnya adalah 29 dibagi 29 tambah 86, 29 laki-laki, 86 adalah perempuan. 29 adalah perempuan, 86 laki-laki. Jadi kalau dibagikan adalah proporsi sama 29 dibagi 115 hasilnya 0,25. Nah, artinya apa? Yaitu bahwa dari seperempat dari total kasus, seperempatnya adalah perempuan. Gitu. Jadi intinya itu. Kemudian rate. Nah, rate-nya sama seperti proporsi tadi, rumusnya A dibagi A tambah B. Tapi bedanya di mana? Ada satuan waktu. Nah, gunanya apa, Pak? Kenapa bukan proporsi saja? Karena waktu itu menunjukkan kecepatan penyebaran dari sebuah penyakit. Nah, jadi kalau misalnya dalam waktu 1 minggu sekian peningkatannya atau proporsinya, berarti ini sangat bahaya gitu. Kalau misalnya dalam waktu 1 tahun cuma sekian, oh berarti ini ya biasa gitu. Jadi mungkin penyakit berbahaya tapi penyebarannya tidak cepat. Nah, kasusnya tidak cepat. Jadi kita ada mendengar nanti ada populasi at risk. Populasi at risk adalah populasi yang rentan terhadap penyakit. Jadi populasi at risk adalah populasi berisiko, bahasa kitanya. Di mana Pak, dia populasi itu belum sakit gitu, tapi dia berpotensi untuk sakit. Kenapa dia berpotensi untuk sakit? Karena dia terpapar oleh faktor risiko. Misalnya adalah populasi at risk-nya adalah daerah kumuh atau pekerja WTS. Kalau WTS itu kan untuk HIV/AIDS, pemakaman kumuh untuk penyakit yang dari sanitasi misalnya dan sebagainya. Jadi itu contoh dari populasi at risk. Nah, sama seperti ini contoh yang di bawah yaitu wanita usia 25 dan sampai 69 adalah populasi at risk untuk kanker serviks. Kemudian kalau untuk penyakit akibat kerja adalah pada angkatan kerja dan sebagainya. Nah, setelah kita belajar tadi rasio, proporsi, dan rate, sekarang kita akan belajar tentang ukuran dari kesakitan atau mobilitas. Nah, ini termasuk di rate juga, tapi ini melambangkan kejadian penyakit di populasi. Nah, jadi ukuran mobilitas ini melambangkan kejadian penyakit di populasi yang kita ukur. Nah, untuk indeks dari kesakitan itu ada 2, yaitu angka insiden dan angka prevalensi. Nah, kita akan lebih membahas ke insidennya. Insiden adalah gambaran tentang frekuensi penderita baru suatu penyakit yang ditentukan pada waktu tertentu pada sekelompok masyarakat. Nah, jadi di sini kata-katanya ada kasus baru pada waktu tertentu. Nah, waktu tertentu kapan, Pak? Tergantung dari penyakitnya.
Kalau penyakitnya itu sangat cepat menular, mungkin hitungan jam atau menit bisa. Nah, contohnya adalah COVID ya. COVID itu pada hitungan jam ada tambahan gitu. Cuma karena kita memang tidak melihat per jam, lalulah kita mengukur per hari. Nah, bayangkan di Indonesia satu hari ada 4 ribuan kasus insiden. Di satu hari ada penambahan 4.000 insiden COVID-19. Nah, itu berarti gambaran, oh dalam satu hari ada 4.000 kasus baru. Kemudian esoknya 3.000 kasus baru dan seterusnya. Berarti itu angka insiden. Gitu. Nah, untuk insiden nanti ada 3 ukuran, yaitu adalah insiden rate, kemudian attack rate, dan insiden kumulatif. Nah, masing-masing punya rumus. Jadi kita akan ceritakan satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah insiden rate. Ini kita sering kita dengar. Nah, jadi insiden rate adalah jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut pada pertengahan tahun jangka waktu tertentu. Nah, di sini mungkin kalian nanya, kenapa pertengahan tahun, Pak? Kenapa saya pernah dengar juga rumus lain ada pertengahan tahun. Maksudnya kenapa sih pertengahan tahun? Nah, terus mencarinya gimana? Nah, memang sebaiknya pertengahan tahun itu benar-benar misalnya populasi penduduk di bulan Juni atau Juli. Itu sebagus-bagusnya seperti itu. Nah, tapi kalau memang tidak bisa saja menggunakan penduduk di akhir tahun. Nah, kenapa sih definisi idealnya adalah pertengahan tahun? Karena dianggap pada saat pertengahan tahun di situ sudah angkanya stabil. Stabilnya apa? Misalnya ada yang hamil, mungkin sudah melahirkan, gitu. Terus ada yang sakit, mungkin sudah sembuh atau meninggal. Jadi kalau di tengah-tengah tuh kayaknya sudah hampir perubahan penduduk itu sudah hampir tidak ada, sudah stabil gitu. Jadi kalau pertengahan tahun tuh sudah apa ya bahasa kita tuh, sudah ya stabil, sudah tidak bergerak lagi dinamika penduduknya, jadi itu bisa dipakai sebagai pembagi. Nah, jadi itu kenapa sih pertengahan tahun. Nah, kemudian jumlah kasus baru itu artinya jumlah penyakit yang muncul dalam satu periode waktu tertentu dibandingkan dengan unit populasi tertentu dalam periode itu. Nah, jadi jumlah kasus baru pokoknya intinya itu adalah penambahan penyakit yang baru dalam waktu tertentu. Nah, waktunya itu tergantung dari masing-masing penyakitnya. Jadi misalnya insiden jantung. Jantung tidak bisa pakai hari. Karena memang kasus sifatnya kronis lama. Jadi mungkin bisa pakai tahunan, atau mungkin 5 tahunan, atau 10 tahunan, itu tergantung dari penyakitnya. Jadi semakin lama penyakitnya itu mungkin pakai insidennya semakin lawas, semakin lambat. Tapi kalau misalnya semakin cepat ya insidennya juga kita menggunakan yang hitungan waktunya lebih cepat. Nah, sehingga dari situlah kita menganggap insiden itu paling cocok adalah untuk penyakit akut. Nah, tapi bisa juga untuk penyakit kronis. Jadi, tapi lebih banyak dibanding pada penyakit akut karena memang lebih cepat mengukur insidennya. Jadi, itu sifatnya adalah menggambarkan kekuatan perubahan keadaan penyakit. Nah, nilainya dari 0 sampai tidak terhingga. Ini menurut Les kita bisa membacanya. Intinya adalah rumus dari insiden rate adalah jumlah kasus baru pada waktu pengamatan dibagi dengan jumlah populasi beresiko juga pada waktu pengamatan dikali konstanta. Konstantanya berapa? Itu tergantung nanti dari penyakitnya atau penduduknya. Maksudnya gini, kalau misalnya pembaginya ini jutaan, kalau Anda kali 1000 aneh di sininya. Insiden itu biasanya ya satu angka kan, atau 0, mungkin minimal sih 0,1 atau 0,2. Kalau misalnya 0,00000 kan aneh gitu. Jadi sehingga konstanta ini gunanya apa? Dia untuk mengecilkan 0, ini di sininya. Kalau pembagian sini miliar, berarti di sini mungkin harusnya ya miliar ataupun berapa gitu supaya nanti hasil I-nya ini bagus dilihat.
Tinggal nanti kalau misalnya konstantanya 1000 berarti per 1000 penduduk. Kalau 100.000 per 100.000 penduduk, dan seterusnya. Jadi angka insiden ini menyebutkannya tergantung dari konstantanya. Terus gunanya konstanta adalah untuk membuat insiden ini mudah dibaca. Nah ini harus diperhatikan dalam menghitung insiden. Pertama, waktunya tadi ya. Jadi kalau waktunya itu tidak bisa dipastikan, susah kita menghitung insidennya. Tapi kalau bisa dipastikan, itu akan lebih mudah gitu. Nah, untuk wabah, kita bisa menghitung 1 tahun terlebih. Nah, kemudian populasi beresiko adalah orang yang beresiko terpapar. Nah, jadi sebenarnya sih, kalau misalnya kalau COVID, beresiko terpapar adalah semua penduduk, akhirnya memang total penduduk. Tapi kalau kanker serviks yang nggak bisa, total penduduk yang dipakai adalah jumlah penduduk perempuan. Itu pun juga harusnya sih dari umur balik sampai 69 tahun. Kenapa? Karena bayi nggak ada kena kanker serviks, jadi tidak beresiko dia. Jadi memang penggunaan denominator atau pembaginya tadi harus benar-benar dipastikan apakah dia memang masih beresiko atau tidak. Nah, pembilangnya memang berjumlah penyakit yang benar diagnosa atau jadi memang penyakit baru, bukan misalnya penyakit lama tapi kambuh lagi, jangan sampai gitu. Jadi memang harus benar-benar penyakit baru. Dia baru sakit gitu. Contohnya adalah jumlah penyakit TB paru. Kayak Januari ada 7, Februari ada 5, 4, jumlah penduduk ada 100.000, maka totalnya adalah 84 dibagi 100.000 dikasih 100% adalah 0,084. Artinya di sini dapat 0,084% per 100.000 penduduk yang menderita TB paru. Nah, jadi dari 100.000 penduduk ada 0,084% yang sakit. Gitu. Nah, angka ini gunanya apa? Untuk mengetahui berapa besar sih masalah kesehatan yang diderita masyarakat. Ya, lanjut. Nah, insiden kumulatif ini adalah risiko atau probabilitas seseorang untuk terkena penyakit selama waktu hidup tertentu. Nilainya dari 0 sampai 1. Gitu. Kalau tadi kan kalau insidennya dari 0 sampai tidak terhingga. Nah, rumusnya adalah sama, jumlah orang terkena penyakit, terus jumlah orang dalam risiko terkena penyakit pada waktu tertentu. Nah, kemudian attack rate adalah insiden juga, tapi yang kita gunakan untuk menghitung pada suatu epidemi ataupun wabah. Nah, rumusnya juga sama, yaitu jumlah penderita yang ditemukan sama jumlah populasi yang berisiko saat wabah. Dikaitkan dengan konstanta. Jadi ini tadi yang bilang ada jumlah penyakit yang ditemukan. Untuk attack rate tadi, kemudian jumlah penduduk yang terancam, konstantanya itu nanti tergantung dari penduduknya. Gunanya apa? Untuk melihat kecepatan jangkauan penyebaran dari suatu penyakit atau wabah, sama untuk mengetahui keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan wabah. Bila attack rate-nya tinggi, berarti kecepatan dan jangkauan penyebaran penyakit itu tinggi. Nah, ini contoh. Jadi di sini kita lihat jumlah kasusnya. Jadi jangan mengingat jumlah kasus, tapi jika kita lihat attack rate-nya. Di sini kita ketahui, jadi rumusnya adalah jumlah kasus dibagi jumlah murid dikalikan dengan 100%. Nah, di sini diketahui attack rate yang tertinggi itu terjadi pada kelas 2B dan kelas 1C. Nah, jadi di sini menandakan bahwa dua kelas ini adalah terdampak paling parah dari kasus hepatitis A. Nah, dan ini memang data nyata ya. Jadi memang data nyata dari KLB. Jadi ada suatu kasus KLB di Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah tahun 2002. Itu KLB hepatitis A. Nah, di sini ada 40 siswa yang menderita penyakit tersebut. Nah, itu setelah kita cek, yang berisiko paling banyak ada di 1C dan di 2B. Nah, di sini
akan jadi pertanyaan kita, kenapa sih dua kelas tersebut tinggi? Nah, apa yang mereka makan gitu kan, hepatitis A kan biasanya berkaitan dengan makanan, di mana mereka makan, apa yang mereka makan dan sebagainya, itu dapat menjadi informasi yang berharga karena memang attack-nya 25% gitu. Jadi 1/4 dari total siswanya itu menderita hepatitis A. Nah, yang lain itu ada yang cuma 2,7% dan sebagainya. Ini berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini kita ketahui bahwa jenis kelamin paling banyak adalah pada laki-laki. Nah, terutama di kelas 2B itu laki-laki paling banyak kena. Kemudian kelas 1C juga sama kayak tadi juga, disusul dengan 3 IPS 1. Itu banyak laki-laki yang sakit. Sedangkan di lain, perempuannya yang paling banyak itu adalah di kelas 1A. Dan juga di kelas 1C ya. 1C banyak perempuan, sama di kelas 1A juga banyak perempuan. Tapi lebih banyak yang sakit laki-laki. Nah, di sini juga suatu informasi berharga ya. Kenapa sih laki-laki paling banyak sakit, dan juga kenapa, apa yang mereka makan, apa yang mereka konsumsi, pola perilaku mereka bagaimana, dan sebagainya. Ini adalah suatu hal yang bagus untuk kita cari. Nah, ini contoh penggunaan insiden rate saat kita penanganan wabah. Mungkin itu dulu dari Bapak. Intinya adalah insiden rate itu sangat berfungsi, sangat berharga, khususnya untuk penyakit akut, yang mana itu untuk melambangkan kecepatan penyebaran dari sebuah penyakit. Nah, tapi untuk penyakit kronis juga bisa untuk melihat perubahan tren dari sebuah kejadian penyakit. Nah, mungkin itu dari Bapak. Sekian dulu ya, mohon maaf ada kesalahan dalam penyampaian kata dan sebagainya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau masih ada bingung atau mau perlu diskusikan, nanti Bapak akan berikan waktu untuk kita diskusi. Semangat tetap belajar dan kuliahnya. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.